Baik, sebelum memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Tuhan berikan pada pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan diskusi ini ya Tuhan. Berkati diskusi kami agar berjalan dengan lancar dan tidak keluar dari topik yang kami bicarakan. Ya Tuhan, maafkanlah dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Sanadin Johan Kanata dengan NIM 24 16 10 10 10 64 selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Angel Gababwe dengan nomor induk mahasiswa 251904102002. Perkenalkan, nama saya Livia Yeselin Siregar dengan NIM 251510601019. Perkenalkan, saya Kus Jonathan dengan NIM 24 16 10 10 10 47. Perkenalkan, nama saya Andreas Ivan Wicaksono dengan NIM 24 16 10 10 11 35. Oke, baik. Sekian perkenalan dari kami. Baik, di sini kami akan mendiskusikan mengenai penolakan pendirian gereja di Pacerakang, Makassar. Untuk awal-awalnya pastinya ada kronologi kejadian. Apakah ada yang tahu kronologinya bagaimana atau urutan dari kejadian peristiwa tersebut? Ya, Andri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi menurut dari berita yang sudah saya baca, itu dari beritanya itu dari LBH Makassar, sumbernya dari LBH Makassar dan Social IDN Times itu menceritakan kalau kronologi dari peristiwa ini tuh diawali di hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Itu sekitar pukul 7.30 WITA, jadi 7.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, itu ada spanduk itu bertuliskan penolakan keras terhadap pendirian gereja dan kegiatan peribadatan. Itu dipasang di depan kompleks perumahan Polda. Di alamatnya di Mangga 3, Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Nah, LBH Makassar ini menyebut kalau pemasangnya itu adalah orang yang nggak dikenal dan isi spanduknya itu mengatasnamakan dari warga setempat. Itu nyebutnya itu RT, dari warga RT situ. Nah, spanduk ini tuh menyasar ke aktivitas ibadah dari Gereja Toraja Jemaat Lanraki. Nah, kemudian siang harinya foto spanduknya itu beredar luas di media sosial dan itu juga memancing netizen, muncul perhatian publik. Kemudian IDN Times ini menuliskan konteksnya, lokasi. Terus kemudian di siang harinya jam setengah satu siang itu spanduknya itu udah dilepas sama warga. Jadi kalau dari beritanya ini spanduknya cuma bertahan 5 jam. Jadi dari mulai pemasangannya itu di jam setengah 8, kemudian dilepasnya itu jam setengah 1. Nah, kemudian direspon dari LBH Makassar ini hari Senin tanggal 10 Februari. Jadi minggu depannya, jadi minggu setelahnya itu LBH Makassar mengeluarkan rilis press yang menilai bahwa tindakan pemasangan itu sebagai bentuk dari diskriminasi dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik antar umat beragama gitu. Jadi LBH ini menegaskan juga kalau kebebasan beragama itu sebenarnya dijamin di UUD 1945 pasal 29 ayat 2.
dan itu menyuruhkan penegakan hukum serta perlindungan hukum terhadap jemaat gitu. Kemudian kalau dari beritanya IDN Times Sulsel itu pada tanggal 10 Februari 2025 di jam 13:13 waktu Indonesia Barat itu merangkum kronologinya ini. Kemudian juga memuat pernyataan dari asisten pengabdi bantuan hukum LBH Makassar itu Bapak Ian Hidayat serta mendorong peran RT dan RW dan forum kerukunan umat beragama Kota Makassar untuk mediasi dan langkah selanjutnya yang persuasif. Ya, mungkin itu saja dari saya, dari yang saya ketahui dari kronologinya. Baik, terima kasih Andreas. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pendapat Andreas? Kak, aku mau tanya, Ya, menurut silakan. Kakak itu LBH itu apa? Terus mengapa LBH Makassar itu menilai peristiwa ini sebagai bentuk diskriminasi, Kak? Oh ya, terima kasih ya Anggi atas pertanyaan. Jadi LBH itu sendiri itu lembaga bantuan hukum yang organisasi non pemerintah. Jadi memberikan bantuan hukum itu secara gratis pada masyarakat dan terutama itu ke orang-orang miskin, tertindas dan terpinggirkan yang menghadapi masalah hukum itu mereka tidak mampu membayar jasa dari pengacara. Nah, jadi kenapa kok LBH Makassar ini menilai ini sebagai bentuk diskriminasi? Karena tadi ada tindakan yang melarang pendirian dari rumah ibadah itu. Berdasarkan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 itu kan menjamin kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Nah, jadi spanduk ini tuh juga berpotensi untuk menimbulkan intoleransi serta tindakan konflik antar umat beragama. Mungkin itu aja, Anggi ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, karena kronologi peristiwa sudah jelas, maka kita akan lanjutkan ke latar belakangnya. Apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Aku mau, Kak. Oke, boleh Anggi, silahkan. Nah, Kak, peristiwa ini tuh jadi viral banget, Kak, di publik karena kayak membuktikan kalau misalnya diskriminasi terhadap hak kebebasan beragama itu ada, Kak, di Indonesia ini. Nah, lembaga LBH itu lembaga bantuan hukum Makassar itu menyatakan kalau tindakan tersebut itu melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Nah, Kak, di sini ada beberapa masalahnya sih, Kak. Misalnya itu ada beberapa faktor pemicunya. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara pihak gereja dan warga sekitar yang membuat kayak pertikaian terus asumsi-asumsi yang berbeda-beda, Kak, tanpa dasar yang jelas. Terus kadang juga belum diketahui gitu, Kak, kenapa alasannya. Jadi dia melahirkan prasangka. Nah, selanjutnya itu yang kedua adanya kayak mayoritas di lingkungan tertentu. Nah, yang tidak cocok sama berdirinya rumah ibadah itu, Kak. Pandangan seperti ini tuh kayak lahir dari pemahaman yang sempit tentang keberagaman. Selanjutnya yang ketiga itu kurangnya edukasi tentang hak beragama dan beribadah, membuat beberapa warga, bahkan hampir sebagian warga Indonesia itu kayak melarang aktivitas agama yang lain. Nah, yang keempat adanya ketidaktegasan aparat dalam merespon aktivitas seperti ini, Kak. Jadi kayak dibiarin aja, Kak, tentang diskriminatif kayak gini. Nah, yang terakhir ada juga alasan administratif atau keuangan gitu yang belum adanya izin atau kurangnya dukungan warga. Seringkali dijadiin alasan sih, Kak, kalau ini. Walaupun sebaliknya itu motif intoleransinya itu lebih kuat. Nah, kasus ini bukan sekedar soal spanduk sih, Kak, melainkan cerminan dari tantangan besar dalam menjaga semangat kebinekaan di Indonesia. Penanganan yang tegas dan pendekatan dialogis sangat penting untuk mencegah konflik seperti ini dan memastikan
semua warga negara dapat menjalankan keyakinan dengan aman dan damai. Itu sih Kak menurut aku latar belakangnya. Oke, Anggi, makasih. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan mengenai pendapatnya Anggi? Aku mau nanya ya, izin nanya dikit aja. Eh, dari yang kamu jelasin tadi, ada nggak sih dampak sosial dan keagamaannya itu dari penolakan pembangunan gereja itu bagi masyarakat di sekitar RT-nya? Tentunya izin jawab ya Kak. Tentunya ada dampak yang muncul. Biasanya itu diantaranya meningkatkan ketegangan sosial antar warga, terus munculnya rasa saling curiga, dan berkurangnya rasa toleransi atau kebersamaan antar umat beragama. Tapi Kak, di sisi lain itu kejadian kayak gini itu memunculkan kesadaran pentingnya memperkuat pandangan tentang agama lain, dan memperbaiki mekanisme perizinan rumah ibadah agar lebih adil dan transparan. Itu aja sih, Kak. Oke, makasih. Baik, apakah semuanya setuju? Setuju, Jo. Baik, saya anggap setuju. Lalu selanjutnya, kita crop dulu nggak sih? Soalnya udah mau habis link Zoom-nya. Iya, boleh, Kak. Baik, karena latar belakang sudah setuju semua, berikutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah penyelesaian dari konflik tadi. Baik, apakah ada yang ingin berpendapat? Olivia, dipersilahkan. Baik Kak, sebelumnya izinkan saya menjawab beberapa langkah-langkah penyelesaian yang sudah dilakukan. Itu yang pertama, pencopotan spanduk penolakan oleh warga. Kemudian yang kedua, itu dilakukannya pendekatan persuasif oleh aparat kelurahan. Yang kemudian dilakukannya keterlibatan LBH Makassar yang menyoroti pelanggaran hak beragama, serta audiensi antara panitia gereja, Kementerian Agama, dan Sekretaris Daerah Kota Makassar. Nah, di sini juga pemerintah sudah melakukan rencana untuk melakukan mediasi agar persoalan dapat diselesaikan secara damai. Nah, namun menurut referensi yang sudah saya baca, dari langkah-langkah tersebut itu belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah. Karena yang pertama itu izin pendirian gereja itu belumlah terbit. Kemudian yang kedua, sikap penolakan sebagian warga itu masih cukup kuat. Dan hambatan administratif serta sosial itu masih tetap ada. Nah, jadi saran saya untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tetap melakukan penyelesaian yang berkelanjutan itu seperti dilakukannya transparansi proses perizinan, kemudian pelibatan FKUB, terus kemudian dilakukannya edukasi toleransi di masyarakat serta penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif. Yang dimana secara keseluruhan langkah-langkah yang diambil itu sudah termasuk kemajuan, tetapi belum cukup tuntas karena masih ada aspek hukum, sosial, serta budaya yang perlu diperkuat agar tercipta solusi dalam jangka waktu yang panjang. Sekian Kak dari saya. Oke, terima kasih atas pendapatnya, Anggi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Andre. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi izin bertanya ya ke Olive tadi. Jadi gimana sih peran dari LBH Makassar itu sendiri dalam mencerminkan pentingnya lembaga ini sebagai advokasi dalam isu kebebasan beragama gitu? Baik Kak, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Kak Andre. Yang dimana menurut referensi yang sudah saya baca, jadi LBH Makassar ini
sudah menunjukkan peran penting dalam hal lembaga advokasi dan dalam menegakkan hak konstitusional warga. Karena LBH Makassar ini sudah menyoroti bahwa penolakan pendirian gereja ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Nah, jadi kehadiran LBH Makassar ini juga menjadi bentuk kontrol sosial agar pemerintah itu dapat bertindak adil dan tidak tunduk pada tekanan kelompok tertentu. Sekian Kak dari saya. Apakah ada sanggahan atau pendapat lain? Mungkin cukup ya. Terima kasih atas jawabannya, Kolif. Baik. Baik, apakah ada yang ingin tanyakan lagi atau sudah setuju semuanya? Setuju. Baik, terima kasih Cliff dan Andre. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi pencegahan agar kasus ini tidak terjadi lagi. Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan Cliff. Baik, terima kasih ya. Jadi menurut saya ada beberapa solusi pencegahan yang bisa dilakukan agar hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi. Langkah utamanya itu bisa dengan memperkuat toleransi dan dialog antar umat beragama melalui tadi yang sudah disinggung sedikit oleh Olive, itu ada forum kerukunan umat beragama atau FKUB. Nah, FKUB ini perlu berperan aktif menyelenggarakan kegiatan dialog, musyawarah, serta pertemuan rutin antar perwakilan agama di tingkat lokal. Nah, kegiatan lintas agama seperti bakti sosial, kunjungan ke tempat ibadah lain, atau perayaan hari-hari besar bisa menumbuhkan rasa saling menghormati dan mengurangi prasangka. Lalu yang selanjutnya yang kedua yaitu bisa dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Jadi penegakan hukum ini bisa jadi kunci utama dalam memastikan setiap warga negara ini menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa diskriminasi. Aparat penegak hukum ini perlu menindak tegas setiap bentuk ujaran kebencian, ancaman, atau penolakan seperti yang di kasus ini tadi. Nah, jadi pemerintah daerah ini harus menjamin penerapan peraturan bersama Menteri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 secara objektif. Nah, dengan memastikan prosedur perizinan rumah ibadah ini dilakukan secara transparan dan berdasarkan musyawarah, bukan tekanan kelompok tertentu, kepastian hukum yang adil akan mencegah munculnya tindakan intoleran yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Yang ketiga yaitu bisa dengan edukasi nilai kebinekaan sejak dini. Upaya jangka panjang untuk mencegah konflik keagamaan adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan sejak dini. Sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan harus memperkuat kurikulum yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan agama, budaya, dan etnis. Pembelajaran karakter berbasis Pancasila dan hak asasi manusia perlu diterapkan melalui kegiatan praktik seperti proyek kolaboratif lintas agama atau diskusi nilai kemanusiaan universal. Selanjutnya solusi yang keempat atau yang terakhir, pemberdayaan tokoh lokal dan aparat desa. Menurut saya solusi yang ini juga cukup penting. Jadi tokoh masyarakat, kepala desa, RT atau RW, serta pemuka agama ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, mereka tuh perlu memberdayakan dan dibekali pemahaman mengenai hukum, toleransi, serta teknik mediasi konflik. Pemerintah daerah dapat membentuk tim mediasi lokal yang bertugas menangani potensi gesekan antar warga sebelum berkembang menjadi konflik besar. Dengan keterlibatan aktif para tokoh lokal yang dihormati itu tadi, proses penyelesaian masalah ini seharusnya dapat berlangsung secara damai dan efektif tanpa melibatkan kekerasan ataupun diskriminasi. Mungkin cukup solusi yang
saya berikan. Oke, baik, Cliff, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jikalau tidak ada, izinkan saya bertanya kepada Cliff, seberapa efektif dialog antar umat beragama dalam menumbuhkan toleransi di masyarakat yang masih sering terpecah belah karena perbedaan keyakinan. Hmm, Baik, izin menjawab ya, Sian. Jadi menurut saya sendiri tuh dialog antar umat beragama tadi sangat efektif dalam menumbuhkan toleransi. Asalkan dilakukannya tuh secara terbuka, jujur dan berkelanjutan. Nah, melalui dialog ini, setiap pihak ini memiliki kesempatan untuk saling memahami ajaran, nilai dan kebiasaan agama lain tanpa prasangka. Kegiatan seperti forum diskusi lintas agama, kunjungan ke tempat ibadah, atau kerjasama dalam kegiatan sosial ini dapat mengikis stereotip negatif yang sering menjadi sumber konflik. Menurut saya begitu sih, Sian. Apakah menjawab? Terima kasih sudah menjawab, Cliff. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah setuju? Jadi aku setuju sih. Udah. Setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan umat Kristen. Maaf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana seharusnya orang Kristen berperan menyikapi kasus yang terjadi ini. Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, kalau tidak ada, izinkan saya untuk memberikan pendapat saya. Jadi, kasus penolakan pendirian gereja di Pacarakang, Makassar ini merupakan ujian bagi umat Kristen dalam mewujudkan kasih dan kesaksian Kristus di tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai pengikut Kristus, orang Kristen ini dipanggil untuk menanggapi situasi ini dengan kasih, kelemah lembutan, dan pengampunan. Sebagaimana diajarkan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi tindakan yang diambil hendaknya berlandaskan pada kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengupayakan perdamaian melalui dialog yang tulus, doa, dan pelayanan bagi sesama. Gereja juga perlu menunjukkan teladan Kristus melalui keterbukaan terhadap dialog lintas iman, mematuhi aturan yang berlaku, dan melibatkan tokoh masyarakat serta forum kerukunan umat beragama untuk mencapai solusi yang adil dan damai. Selain memperjuangkan hak beribadah secara konstitusional, gereja dipanggil untuk hadir sebagai terang dan garam dunia melalui karya nyata, seperti pelayanan sosial, pendidikan, dan kegiatan kemanusiaan yang mencerminkan kasih Allah kepada semua orang tanpa memandang agama. Dengan demikian, spiritualitas Kristen yang matang harus terwujud dalam tindakan nyata yang memperkuat moderasi beragama dan kerukunan, menjadikan gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kasih dan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat. Sekian dari pendapat saya. Apakah mungkin ada sanggahan atau pertanyaan? Baik, Olive, dipersilahkan. Baik, Kak, sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Jadi saya di sini mau bertanya. Tadi kan Kak Sen tadi sudah menjelaskan bahwa orang Kristen itu dalam menanggapi kasus ini itu harus dilandaskan oleh kasih. Nah, pertanyaannya itu apakah alasannya kenapa orang Kristen itu harus menanggapi permasalahan itu dengan kasih? Kenapa enggak dengan tindakan kasar seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa orang Kristen itu nggak boleh eh, membalas dengan tindakan tegas atau perlawanan keras, melainkan harus dengan kasih? Karena iman Kristen itu mengajarkan bahwa kasih adalah dasar dari
setiap tindakan, bahkan terhadap mereka yang menolak atau menentang. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan menanggapi secara penuh kasih dan damai, gereja ini tidak hanya menaati ajaran Kristus, tapi juga memberikan kesaksian nyata tentang karakter Kristus kepada masyarakat luas. Sikap ini justru menjadi kekuatan moral yang mampu membuka ruang dialog dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama. Oh, mungkin segitu jawaban dari saya. Apakah Olive ada tanggapan lagi? Baik Kak, terima kasih buat jawabannya, sangat memberkati sekali. Ya. Terima kasih Olive. Baik, jadi sekian diskusi dari kami. Selamat siang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mau gitu Halo. endingnya? Tuhan Yesus memberkati. Halo. Haleluya.